Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya bertindak sebagai moderator sekaligus perwakilan dari tim manajemen. Oh iya, sebelum lebih jauh, hari ini kelompok kami akan membahas topik mengenai etika profesi, etika privasi di tempat kerja, khususnya tentang pemasangan software pemantau keystroke atau bisa disebut pemantau email oleh perusahaan. Pada kesempatan kali ini, diskusi ini akan dibagi menjadi dua tim. Yang pertama ada tim manajemen yang beranggotakan saya dan Adit, dan tim advokasi yang anggotanya Omar dan Haidar. Sebelum masuk ke materi dan diskusi lebih panjang, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Faris Arkan dari tim manajemen sekaligus moderator pada sesi kali ini. Boleh lanjut pada rekan saya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya dari tim manajemen sekaligus membersamai Haris Arkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Omar Ziza Ramadan dari tim advokasi yang akan berdiskusi dengan dari tim manajemen. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Haidar dari tim advokasi yang akan membersamai Omar. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pemaparan argumen dari masing-masing tim. Kita mulai dari tim manajemen terlebih dahulu. Mewakili dari tim manajemen, dari sudut pandang tim manajemen, ada 3 alasan utama mengapa pemasangan software keystroke dan pemantauan email diperlukan. Alasan yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Banyak kasus penyalahgunaan internet untuk hal non-profesional dan pengabaian tugas. Monitoring sendiri menjadi alat untuk memastikan perangkat perusahaan dipakai sebagai semestinya atau sesuai dengan tujuan pekerjaan. Untuk alasan yang kedua, yaitu untuk perlindungan dari risiko hukum. Email kantor adalah dokumen resmi, alat resmi jika terjadi tindakan pelecehan, pengiriman materi diskriminatif, atau penyalahgunaan lain melalui email kerja, perusahaan dapat ikut terkena hukum juga, tuntutan hukum juga. Monitoring sendiri membantu mendeteksi hal tersebut sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Ketiga, pengamanan aset perusahaan. Banyak ancaman seperti kebocoran data, pencurian informasi, malware, dan insider threat. Monitoring sendiri adalah bentuk pencegahan yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi, kami di sini menekankan bahwa monitoring itu tidak dilakukan secara sembarangan. Selama monitoring bersifat transparan, terukur, dan hanya menyentuh aspek yang relevan dengan pekerjaan, tindakan ini etis dan justru membantu menjaga keamanan serta kelancaran operasional perusahaan. Bisa dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya barangkali ada tanggapan dari tim advokasi. Izinnya, dari pandangan kami itu dari perspektif advokasi karyawan, jadi si pengguna keystroke logger itu adalah bentuk pengawasan yang terlalu invasif, yang dimana si keystroke ini tuh bisa merekam semua input, termasuk hal-hal pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Ini sangat amat melanggar privasi dasar karyawan. Izin menambahkan juga dari argumen rekan saya Omar, kami juga menyoroti aspek moral, di mana pengawasan berlebihan
menciptakan tekanan psikologis dan menurunkan rasa kepercayaan antara karyawan dan perusahaan nantinya. Seharusnya pengawasan mematuhi prinsip yaitu transparansi, relevansi, dan proporsionalitas. Jika tidak memenuhi 3 poin itu, maka monitoring menjadi tidak etis menurut tim advokasi. Terima kasih atas tanggapannya dari tim advokasi. Sekarang kita masuk ke sesi bantahan dari tiap-tiap tim. Kalau dari tim manajemen sendiri, kami menghargai kekhawatiran teman-teman dari tim advokasi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa perangkat kerja adalah milik perusahaan dan aktivitas yang terjadi di dalamnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Monitoring tidak bertujuan mengawasi kehidupan pribadi, tetapi menegakkan keamanan dan kepatuhan. Baik, izin menambahkannya dari rekan saya. Jadi monitoring ini itu teman-teman merupakan langkah yang preventif. Tanpa itu, perusahaan ini menjadi rentan terhadap kebocoran data, serangan cyber, atau penyalahgunaan fasilitas kerja. Jadi risiko ini jauh lebih merugikan dibanding rasa tidak nyaman karena diawasi. Oke, seperti itu. Izinnya untuk dari tim advokasi, kami sangat memahami untuk niat perusahaan, tetapi metode ini tuh yang monitoring ini tuh harus lebih dipertimbangkan batasan etisnya, karena si keystroke logger ini tuh sangat detail dan berpotensi disalahgunakan. Ada juga metode lain yang lebih aman gitu, misalnya memonitor trafik jaringan tanpa merekam semua ketikan. Izin menambahkan kembali terkait argumen yang disampaikan oleh rekan saya. Semestinya karyawan bekerja lebih baik saat mereka merasa dipercaya. Pengawasan berlebihan justru dapat menurunkan produktivitas si karyawan itu sendiri. Yang ironisnya bertentangan dengan tujuan manajemen. Oke, terima kasih bantahannya dari tim advokasi. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu usulan solusi dari masing-masing tim. Kalau dari tim manajemen sendiri, kami mengusulkan monitoring tetap dilakukan, tapi dengan data dan transparansi yang jelas. Misalnya, monitoring hanya untuk aplikasi kerja. Lalu yang kedua, akses data dibatasi pada tim IT berwenang. Lalu yang ketiga, tidak memantau aktivitas personal seperti media sosial private. Barangkali seperti itu dari tim manajemen. Izin untuk dari tim advokasi ya, mungkin untuk saran, kami sangat menyarankan agar perusahaan itu membuat kebijakan tentang IT usage policy, yang dimana itu tuh lengkap dan disampaikan ke semua karyawan. Monitoring juga boleh dilakukan, tetapi harus jelas apa yang dipantau, kenapa, dan bagaimana datanya digunakan. Oke, terima kasih pada tim manajemen dan tim advokasi atas diskusi yang sangat informatif dan seimbang. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa monitoring di tempat kerja memiliki dua sisi, sisi negatif dan sisi positif. Perlindungan perusahaan dan privasi karyawan, keduanya penting dan harus diseimbangkan. Solusi terbaik dari ini adalah monitoring yang transparan, profesional, relevan, dan dituangkan dalam kebijakan IT usage policy yang jelas. Dengan itu, masalah akan terselesaikan. Oke, diskusi kelompok kami sudah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa pada tugas berikutnya atau kesempatan lain. Terima kasih kembali. Maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun dari perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.